Pilkada di Kabupaten Bandung Barat sangat penting untuk menguatkan demokrasi karena memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan pemimpin yang mereka anggap mampu menjalankan pemerintahan daerah secara efektif dan adil. Pemilu kada mendorong terciptanya pemerintahan yang akuntabel. Kepala daerah yang terpilih akan bertanggung jawab kepada masyarakat atas kebijakan dan program yang dilaksanakan. Pemilu kada dapat memunculkan ide-ide baru dan kreatif dalam pengelolaan pemerintahan. Calon kepala daerah yang memiliki visi yang jelas akan berusaha untuk menerapkan inovasi dalam mengatasi berbagai permasalahan daerah. Melalui program-program pembangunan yang tepat, pemilu kada dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemilu kada dapat mendorong terjadinya persaingan sehat antar calon kepala daerah dalam menawarkan program-program pembangunan yang lebih baik. Hal ini akan memacu percepatan pembangunan daerah. Dengan demikian, pemilu kada merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Melalui pemilu kada, masyarakat dapat secara langsung berpartisipasi dalam menentukan masa depan daerahnya. Adapun beberapa tahapan pemilu kada yang berlangsung di daerah saya, prosesnya dimulai dengan sejumlah langkah berikut. Yang pertama, pembukaan TPS. TPS dibuka pada waktu yang telah ditentukan, biasanya pada pukul 7 dan ditutup pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, selanjutnya verifikasi identitas pemilih. Pemilih yang datang ke TPS akan diverifikasi oleh petugas. Mereka akan menunjukkan KTP atau surat ketetapan pemilih atau SKP dan dicocokkan dengan daftar pemilih tetap atau DPT yang ada di TPS. Ketiga, pemberian surat suara. Setelah verifikasi, pemilih akan diberikan surat suara oleh petugas. Setiap pemilih mendapatkan satu lembar surat suara yang mencantumkan nama dan simbol calon kepada kepala daerah serta wakilnya. Yang keempat, tanda pengenal jari pemilih. Pemilih akan diberi tanda pengenal berupa tinta pada jari mereka sebagai bukti bahwa mereka telah memberikan suara. Yang kelima, proses pencoblosan. Pemilih memasuki bilik suara yang bersifat tertutup. Untuk menjaga kerahasiaan suara di dalam bilik suara, pemilih mencoblos salah satu kotak yang sesuai dengan calon kepada daerah yang dipilih. Pencoblosan dilakukan dengan menggunakan alat coblos untuk menandai pilihan pada surat suara. Yang keenam, penyegalan surat suara. Setelah mencoblos, pemilih harus melepas surat suara dan memasukkannya ke dalam kotak suara yang sudah disediakan. Yang ketujuh, kemudian penutupan TPS. Pada akhir waktu pemungutan suara, pukul 13 waktu Indonesia Barat, TPS akan ditutup. Proses ini diikuti dengan beberapa langkah. Pertama, perhitungan suara. Setelah pemungutan suara selesai, perhitungan suara dimulai di TPS secara terbuka dan transparan. Semua suara yang masuk dihitung oleh petugas di TPS dengan disaksikan oleh saksi dari masing-masing pasangan calon dan masyarakat umum. Yang kedua, rekapitulasi hasil perhitungan di TPS. Hasil perhitungan suara dari setiap TPS akan dicatat dalam berita acara dan diumumkan di TPS tersebut. Semua pihak yang hadir bisa menyaksikan perhitungan suara dan memastikan tidak ada kecurangan. Terdapat 5 pasangan calon bupati Bandung Barat. Yang pertama ada Didik Agus Triwiono dan Gilang Dirgahari. Pasangan bakal calon ini diusung Partai Demokrat dan PKS. Didik merupakan sosok politisi PKS yang terakhir menjabat sebagai anggota DPRD Bandung Barat selama 2 periode. Sementara wakilnya, Gilang Dirgahari merupakan sosok artis ibu kota. Ia dikenal sebagai seniman dan komedian top tanah air. Adapun program unggulan pasangan ini diantaranya mengembangkan sistem e-government yang handal, kemudian meningkatkan layanan terpadu. Yang kedua, ada Sundaya dan AA Maulana, merupakan kader Partai Gerindra yang duduk di kursi legislatif Bandung Barat. Sementara wakilnya, AA Maulana merupakan sosok ulama asal Bandung Barat yang disegani. Program unggulan pasangan ini diantaranya pembangunan infrastruktur, program untuk mengatasi kemiskinan. Yang ketiga ada Ricky Ismail dan Asep
Ismail. Sebagai sosok penggebuk band Gopinda, JJ juga tersohor karena statusnya sebagai adik ipar pesohor tanah air Raffi Ahmad. Sementara pendampingnya Asep Ismail merupakan pensiunan aparatur sipil negara atau ASN yang terakhir berdinas sebagai kepala kantor Kementerian Agama atau Kemenag Bandung Barat. Mereka maju di Pilkada Bandung Barat diusung PAN dan Partai Gerindra. Ada program unggulan pasangan ini, diantaranya peningkatan kesejahteraan guru ngaji dan pengelola tempat ibadah serta peningkatan kualitas sarana peribadatan. 4. Ada Edi Yusyandi dan Ujang Asari. Edi merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Golkar. Sementara wakilnya Ujang Asari. Program unggulan pasangan ini diantaranya aspek kesehatan masyarakat. Ada Hengki Kurniawan dan Ade Sudrajat. Hengki merupakan politisi PDI Perjuangan. Sementara wakilnya Ade Sudrajat adalah politisi senior Nasdem. Program unggulan pasangan ini diantaranya program penguatan pendidikan dan kesehatan, program pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal. Tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Bandung Barat, khususnya di daerah saya, masih rendah. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya kesadaran politik masyarakat, apatisme, atau ketidakpercayaan terhadap proses pemilu. Sehingga rendahnya partisipasi ini dapat merugikan kualitas demokrasi karena tidak semua suara masyarakat terwakili dalam pemilihan. Hasil pemilu kada bupati di Kabupaten Bandung Barat yang menang di daerah saya adalah JJ Ricky Ismail dan Dr. Andes Asep Ismail MSI. Adapun visi dari kedua calon tersebut adalah mewujudkan Kabupaten Bandung Barat yang amanah, agamis, maju, adaptif, nyaman, aspiratif, dan harmonis. Sedangkan misinya adalah yang pertama, mewujudkan nilai-nilai religius dan demokratis untuk mewujudkan Bandung Barat yang produktif, unggul, dan maju. Yang kedua, mewujudkan pengembangan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Kemudian mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, inovatif, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. Pemilu kada di Kabupaten Bandung Barat, khususnya di daerah saya, menghadapi sejumlah tantangan dan permasalahan yang mempengaruhi jalannya proses demokrasi. Adapun tantangan utama yang dihadapi dalam pemilu kada di daerah saya yaitu tingkat partisipasi pemilih yang rendah, penyebaran informasi yang tidak merata, adanya politik uang, keterbatasan sumber daya manusia, penyalahgunaan media sosial, dan penyebaran informasi palsu. Saya, untuk meningkatkan kualitas pemilu kada di masa mendatang, berikut adalah beberapa saran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pemilu kada, baik dari segi partisipasi, transparansi, hingga hasil yang lebih representatif. Yang pertama, peningkatan pendidikan politik dan sosialisasi, kemudian mempermudah akses ke tempat pemungutan suara atau TPS, meningkatkan transparansi dan kepercayaan terhadap proses pemilu, meningkatkan kualitas calon kepala daerah dan partai politik, menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu, inovasi dalam sistem pemilu, serta meningkatkan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pemilu kada sangat penting untuk pembangunan demokrasi karena memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik, memilih pemimpin yang sah, dan memastikan adanya pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Melalui tahapan yang demokratis, pemilu kada juga memperkuat desentralisasi, meningkatkan kualitas pemerintahan lokal, serta menjaga stabilitas politik dan sosial di daerah. Dengan demikian, pemilu kada bukan hanya sarana pemilihan pemimpin, tetapi juga sebagai instrumen kita dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Pesan saya terhadap pemilu kada pada tahun ini adalah saya merasa antusias melihat berbagai pasangan calon kepala daerah yang memiliki berbagai macam latar belakang yang berbeda, dengan visi dan misi yang berbeda, namun dengan tujuan yang sama, yaitu untuk memajukan daerah. Semoga siapapun yang menjadi kepala daerahnya dapat mengemban amanah dan tanggung jawab dengan baik sebagai kepala daerah dalam meningkatkan dan memajukan daerah Kabupaten Bandung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.